Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desi secara virtual dalam mata kuliah Public Speaking. Dan hari ini kita akan membahas tentang Public Speaking on Camera. Ini juga bukan hanya masalah COVID, tetapi Public Speaking on Camera sudah merupakan demand yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhannya sudah sangat besar untuk kita bisa berbicara di depan kamera dan juga melakukan video editing. Nah, di dalam video kali ini, teman-teman akan belajar 4 hal. Yang pertama, teman-teman akan belajar tentang pengertian mendasar tentang public speaking on camera. Yang kedua adalah mengenai persiapan dan alat-alat yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjang performa dalam public speaking on camera. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah penyampaian atau delivery. Public speaking on camera sebenarnya merupakan komunikasi massa, tetapi pendekatannya menggunakan komunikasi publik. Bagaimana kita harus menyampaikannya? Kita akan lihat dalam video nanti. Yang keempat adalah PR atau latihan. Apa proyek latihan yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan public speaking on camera? Kita ikuti video penjelasan berikut dasar. Kita mau melihat apa sih fungsi dasar dari public speaking on camera. Yang jelas, kalau kita bicara public speaking seperti biasa ya, pidato seperti biasa, tentu jangkauan publiknya akan terbatas pada ruangan tersebut. Tetapi dengan menggunakan kamera atau video camera, maka kita akan menjangkau publik yang jauh lebih luas dan bahkan bisa global ketika kita bisa menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat global. Nah, apakah kategori dari public speaking on camera ini? Kategorinya sebenarnya adalah komunikasi massa, ya, karena dia menggunakan media massa. Tetapi ketika seseorang menjadi pembicara di situ, maka pendekatan dari orang tersebut atau speaker tersebut, pendekatannya adalah komunikasi publik. Dan gunanya juga dia bisa memberikan penjelasan dengan bantuan audiovisual. Dan terakhir, jika seseorang bisa mengerjakannya cepat ya, misalnya seperti news office, itu dia bisa mengerjakan video dengan cepat, maka dia akan bisa berbicara mengenai hal-hal yang update. Dan itu ada strateginya gitu. Misalnya dia punya platform editing yang seperti itu, kemudian ketika ada informasi masuk, B-roll masuk, dan ada misalnya pembicara ngomong, dia langsung dimasukkan satu persatu ke dalam platform editing yang dia sudah punya. Itu bisa mengerjakan dengan cepat. Lalu bagaimana public speaking on camera itu? Jenisnya apa saja? Jenisnya ada misalnya news broadcasting. Misalnya bentuknya adalah reporter ya. Anda sering melihat seseorang itu melaporkan suatu peristiwa di tempat lain, di negara lain ya. Ini seperti teman saya Robertus ini, dia juga dosen Atmajaya tapi kebetulan sedang studi lanjut di Manila. Kemarin dia menjadi reporter koresponden dari Metro TV untuk menceritakan tentang kondisi Manila pada saat terjadi lockdown, ketika di lockdown oleh Duterte. Dan Mas Bertus ini atau Pak Bertus, dia kemudian menjadi news reporter di situ untuk Metro TV. Bagaimana caranya? Penyampaiannya tentu formal tetapi tidak terlalu kaku ya. Jadi dia lebih cenderung untuk mendeskripsikan situasi dan juga mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di sana. Kemudian ada yang kedua yaitu anchor style gitu. Saya mencoba untuk menggunakan foto saya ketika menjadi international broadcaster di VOA. Nah, bentuknya adalah formal, jadi cara penyampaian dia harus formal dan kemudian dia banyak juga menggunakan voice over, tapi di satu sisi juga ada kondisi-kondisi tertentu di mana dia tampil di depan kamera dan tentu dia jauh lebih formal daripada reporter. Kita akan melihat contoh berikut ini tentang bagaimana anchor style itu. Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Keluarga tersangka di bioskop Colorado mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban. Penembakan yang dilakukan James Holmes saat pemutaran perdana film The Dark Knight Rises menewaskan 12 orang dan melukai 55 orang lainnya. Beberapa saat lalu, VOA menerima kabar dari KJRI Los Angeles bahwa 3 warga Indonesia turut menjadi korban yang terluka.
Upacara pemakaman diadakan hari Jumat ini bagi 3 pejabat senior Suriah, termasuk saudara iparnya Ashraf Shaukat yang tewas akibat serangan bom. Pasca konflik, umat muslim di Afghanistan menyambut Ramadan seperti di negara-negara muslim lainnya. Warga Afghanistan berjalan di sekitar kota Kabul sambil menunggu waktu berbuka. Api Olimpiade akhirnya tiba di London, kemudian dibawa dengan menggunakan obor oleh peraih 2 medali emas Olimpiade Inggris Kelly Holmes ke dalam Tower of London. Saya Desideria Cempaka untuk Kilas VOA. Nah, apa ciri khas dari news broadcasting video? Ciri khasnya adalah deskriptif, jadi dia menceritakan peristiwa yang diikuti dengan gambaran visual dari suatu lokasi atau peristiwa. Dia baru mulai sedikit analitik dan kritis ketika dia melakukan wawancara. Misalnya dia melakukan wawancara kepada narasumber atau ahli. Nah, di situ news anchor-nya atau reporternya dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis dari sisi pertanyaannya. Kemudian yang kedua, dia juga menggunakan voice over. Jadi dia tidak selalu akan berada di kamera, tetapi ada saatnya di mana si news anchor atau reporter itu nggak ada, kemudian yang ada hanyalah kondisi dan lokasi, kemudian hanya ada suaranya dari reporter atau news anchor-nya. Dan yang ketiga, dia cenderung formal, baik untuk anchor maupun reporter ya. Tapi anchor itu cenderung attire-nya adalah business attire. Jadi misalnya kalau laki-laki dia akan menggunakan jas ya, perempuan akan menggunakan office look, dan reporter, nah ini lebih baju on the field. Jadi dia akan menggunakan semacam kemeja dari TV atau stasiun TV atau kaos berkerah ya. Jadi dia lebih casual daripada anchor. Ya, tetapi kalau dia melakukan wawancara formal misalnya kepada presiden atau kepada menteri, maka dia akan menggunakan attire yang sesuai dengan siapa yang dia wawancarai. Dan yang terakhir, mereka selalu menggunakan desain bump in, transisi, dan bump out dari news template. Jadi mereka memang sudah mempunyai news template sehingga ketika seseorang menunjukkan videonya, baik itu video reporting atau yang disebut juga dengan B-roll-nya, atau voice over, atau news broadcaster-nya sedang berbicara, mereka sudah punya template-nya, sehingga bisa cepat untuk diedit. Selain itu, ada pula public speaking on camera yang lain, misalnya commercial atau ads. Ya, dia akan banyak berfungsi untuk mempersuasi orang sehingga mereka ingin membeli atau ingin menggunakan jasa dari orang tersebut ya. Bisa juga berupa video testimonial. Teman-teman pasti familiar dengan videonya iklannya Dove ya, di mana di situ ada 4 atau 5 orang perempuan biasa saja yang bukan artis tapi mereka memberikan testimoni. Jadi bentuknya adalah testimonial ads. Nah, itu ada juga jenis public speaking seperti itu. Kalau ini saya ambil Dunlock. Dunlock adalah salah seorang bisnis elit yang mendapatkan penghargaan karena dia umurnya 40 di bawah 40 ya. Dan cukup muda, dia aktif sekali di YouTube dan dia juga punya banyak tips-tips soal bisnis. Nah, dia menggunakan commercial ads ini, jadi dia semacam personal branding untuk dirinya sendiri juga. Jadi sangat berbeda pendekatannya. Karena apa? Karena dia pendekatannya bisnis. Jadi dia akan menggunakan waktunya seefisien mungkin. Karena orang yang membaca atau melihat YouTube-nya dia akan sangat peduli dengan waktu karena mereka dikejar oleh deadline untuk menghasilkan uang atau mungkin untuk menjual barang. Jadi commercial ads-nya sangat dia padatkan materinya. Ada juga bentuknya talk show, ya, misalnya seperti Rosyana Silalahi ini, dia punya YouTube yang khusus untuk talk show yang dia pimpin, ya. Jadi ada pembicara, ada narasumber, kemudian dia sendiri sebagai pemandu atau pemantik dari talk show. Pertanyaannya kritis dan pertanyaannya kadang bikin pusing narasumbernya ya, tapi itulah gunanya talk show. Dia adalah untuk membahas satu topik sehingga bisa kita lihat dan kita perkaya perspektifnya. Itu adalah talk show. Kemudian ada juga ciri khas dari mereka berdua ini ya, talk show dan commercial ads, itu adalah persuasif, ya, informatif, dan judul itu menjadi numero uno atau hal yang paling penting ya. Karena itu dia menggunakan
clickbait yang menarik tetapi kredibel. Jadi bukan clickbait yang bohong gitu ya. Artinya kalau wah kayaknya menarik nih tapi ternyata isinya bukan itu. Nah, dia tidak bisa menggunakan itu. Dia menggunakan clickbait tetapi clickbaitnya itu kredibel atau sesuai dengan yang dia persuasikan pada judul. Dan mereka menggunakan attire yang cenderung formal untuk menunjukkan kelas sosialnya ya. Kira-kira misalnya kalau ini bisnis maka dia akan memakai jas gitu seperti Dunlop. Kalau misalnya seperti Rosiana Silalahi juga dia akan menggunakan attire yang cenderung formal. Kontennya itu penting ya. Di sini konten yang berbobot menjadi sangat penting karena orang itu ingin melihat talk show atau commercial kind of video itu adalah orang yang cenderung ingin mencari konten yang berbobot. Dan jenis public speaking on camera lain itu adalah seperti vlog ya. Ini seperti Tia Kana Mirdad, mungkin teman-teman yang suka make up sudah sangat kenal ya. Dia menggunakan berbagai macam produk make up, kemudian dia memvideokan prosesnya. Nah, vlog ini memang bukan fenomena yang lama ya, tapi ini cukup baru, tetapi banyak orang yang kemudian suka dengan vlog ini karena apa adanya. Jadi dia tidak dibuat formal seperti news broadcasting atau talk show, tapi dia benar-benar apa adanya dia. Bahkan orang ingin melihat jeleknya dia jadi bagusnya dia seperti apa. Atau seperti Atta Halilintar ya. Jadi bentuknya vlog, kehidupan sehari-hari bisa, tips bisa. Nah, tapi ada juga sekarang yang bentuknya lebih ekstrim lagi, yaitu reality show atau diary. Jadi orang menjual cerita kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya mereka cerita my daily activities gitu, itu bisa dijual, dalam arti dijual tanda kutip dalam video ya, itu bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan public speaking on camera dalam bentuk vlog maupun reality show atau diary seperti misalnya Ruben Onsu ini. Nah, tapi vlog dan diary ini punya kekhasan khusus ya. Ya ini yang pertama adalah yang banyak dikutip ya banyak orang gitu. Forget high quality content, the main thing is the drama. Itu vlog dan diary gitu. Jadi yang paling penting itu dramanya. Apa sih dalam sekian banyak peristiwa yang ingin kamu angkat, dramanya apa? Itu yang diangkat gitu. Pendekatan vlog di Indonesia itu ada dua. Ya, Anda bisa cek di teori dramatism pentat dan naratif paradigm. Mungkin kalau mengambil komunikasi persuasif bisa cek itu teori apa sih gitu. Jadi pendekatannya lebih ke drama tadi. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya nggak penting, misalnya kayak saya ditangkap polisi, judulnya kayak gitu. Padahal sebenarnya cuma ditanya-tanyai polisi. Tapi kan orang jadi kayak wah drama nih, aku mau nonton kayak seru gitu. Atau narasi. Jadi dia cerita bagaimana proses dia, pengalaman dia, misalnya pengalaman saya melahirkan selama 3 jam. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan vlog di Indonesia. Nah, clickbait ciri khas dari vlog dan diary ini adalah clickbaitnya membuat penasaran. Atau setidaknya iseng pengen lihat kayak apa sih gitu. Jadi clickbaitnya di situ, judulnya di situ. Nah, editingnya itu sifatnya sangat interaktif. Jadi ada background-nya, ada hahaha, atau ada background lain misalnya seperti tepuk tangan, ada video atau suara-suara sound yang menarik gitu ya. Jadi interaktif sekali. Nah, apa persamaan dari semuanya tadi? Dari news broadcasting, dari talk show dan commercial, kemudian dari vlog dan reality show atau diary itu? Penggunaan audiovisualnya sangat efektif, itu persamaannya ya. Mereka menggunakan kekuatan dari audiovisual ini. Dan yang kedua adalah persiapan individu. Artinya setiap individu siap dengan baju, make up, hairdo-nya sudah siap gitu. Kemudian alat-alat. Nah, nanti saya akan bicara secara khusus ini, alat apa yang merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pembicara on camera. Kemudian yang keempat adalah mereka berbicara ke kameranya. Jadi kebanyakan eye contact-nya adalah ke kamera, bukan ngelihat ke mukanya dia sendiri ya. Salah satu tipsnya adalah pikirkanlah Anda sedang berbicara dengan satu orang ya, bukan kepada banyak orang. Sehingga sangat talkative dan dia bisa personal. Dan yang kelima adalah
audiensnya meskipun global, dia tetap punya ciri khas, tetap punya niche gitu ya, tetap punya audiens-audiens khusus. Jadi kita tidak bisa menembak semua audiens, tetapi hanya bisa sedikit saja. Dan yang keenam itu gunakanlah poin-poin untuk mengingat sebuah video, untuk mengingat atau berbicara di depan video, jangan diingat seluruh kalimatnya. Sama seperti Anda melakukan presentasi dalam bentuk PowerPoint, ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini penting, latihan, senyum, dan rileks. Nah, itu dia dasar-dasar dan pengertian mengenai public speaking on camera. Sekarang, apalagi yang harus teman-teman lakukan? Tentu adalah persiapan. Dan coba teman-teman gunakan sedikit saja budget untuk menunjang penampilan teman-teman, yaitu dengan membeli beberapa alat yang sebenarnya tidak mahal, tetapi itu sangat penting digunakan dalam public speaking on camera. Persiapan dan alat-alat. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah individu itu sendiri. Dia harus menyiapkan attire atau baju yang menunjang performanya dia. Ya, kalau dia mau melakukan news broadcasting, jangan dia memakai attire seperti mau ngevlog atau mau melakukan diary pakai piyama misalnya gitu ya. Itu tidak cocok. Jadi siapkan attire yang menunjang performa Anda. Rapikan rambut Anda, dan untuk perempuan bermake up ya, untuk laki-laki juga biar nggak berminyak sedikit dikasih bedak. Itu biasa, itu nggak usah merasa wah malu aku, nggak ya, it's usual, it's ordinary. Jadi untuk menghindari minyak. Kemudian perempuan bisa bermakeup ya untuk sedikit mukanya biar seger gitu. Lalu Anda juga bisa membuat ciri khas ya, misalnya si A, si B, si C rambutnya merah atau si C selalu memakai sarung tangan dan seterusnya. Anda bisa menggunakan atau membuild ciri khas untuk membuat personal branding Anda sendiri. Kemudian yang keempat adalah latihan sebentar ya, lakukan latihan-latihan pada bagian di mana Anda akan diambil video syutingnya ya. Jadi latihan-latihan itu penting dilakukan. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak bisa ingat ya, ada bagian-bagian tertentu yang Anda lupa atau susah untuk mengatakannya, maka lakukan saja voice over ya. Cari B-roll atau footage atau gambar lalu lakukan voice over-nya. Dan yang terakhir itu pastikan desain skripnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip public speaking yang sudah Anda pelajari kemarin. Seperti membuat opening ya, ada sign posting, kemudian ada membuat isi dan membuat penutup. Nah, alat-alatnya apa? Ini ada must have equipment untuk public speaking on camera. Yang pertama itu jelas handphone ya. Yang kedua itu microphone yang bentuknya pin. Kecil banget, harganya cuma 30.000, 50.000 ya, nggak usah yang mahal-mahal. Ada juga yang 300.000 tapi biasanya itu wireless ya. Tapi untuk yang ini Anda cukup beli yang 30.000, 50.000. Itu akan menunjang sound atau voice Anda supaya lebih jelas. Saya melihat banyak dari Anda yang membuat video itu tidak memakai mic, jadi suaranya gema dan tidak kedengeran gitu. Jadi cobalah untuk menggunakan mikrofon. Yang ketiga adalah stabilizer atau tripod. Itu adalah hal yang penting. Kalau Anda tidak bisa punya stabilizer atau tripod, Anda bisa taruh di media datar dan media diam. Ya, media yang tidak bergerak. Karena kalau Anda cuma pegang pakai tangan, tremor takutnya. Nah, ini penting. Kemudian pastikan lightingnya terang. Ya, kadang-kadang saya melihat video teman-teman sudah bagus, ekspresinya bagus, tapi dilakukan di kos-kosan yang gelap. Nah, itu kan apalagi mukanya rada-rada hitam kulitnya, udah nggak kelihatan gitu. Jadi pastikan lightingnya itu terang, supaya wajah Anda terlihat jelas. Yang terakhir, belum terakhir, ini yang kelima, shoot-nya itu 90 derajat. Jangan 90 derajat itu artinya Anda dan kamera itu persis hadap-hadapan ya. Jangan kameranya di bawah atau kameranya di atas. Karena cenderung nanti bentuknya jadi tidak proporsional. Paling ideal adalah 90 derajat. Kalau Anda sudah bisa improve, baru Anda boleh bereksperimen dengan derajat-derajat yang lain ya. Tapi kalau bisa 90 derajat. Kemudian hindari tempat-tempat yang banyak noise. Ya, ini sangat penting untuk Anda menyendiri dan mencari tempat yang bisa hanya suara Anda yang terdengar.
Dan yang terakhir, Anda mencari lokasi untuk background, ya. Bisa tembok polos, itu bagus, ya, asal jangan di depan kamar mandi, itu tampaknya lokasi yang kurang bagus. Itu beberapa mahasiswa suka kayaknya kalau syuting di depan kamar mandi, ya, padahal itu kurang bagus. Jadi cari lokasi yang misalnya kalau tidak bisa background bagus seperti sawah, atau pegunungan, atau taman, maka cari lokasi yang polos saja. Jadi seperti tembok yang polos gitu. Nah, hal yang ketiga ini selalu berkaitan dengan the way we say it atau delivery. Bagaimana kita melakukan delivery dalam public speaking on camera tergantung pada jenis atau apa yang ingin teman-teman sampaikan di depan kamera. Yang ketiga, penyampaian atau delivery. Bagaimana cara kita menyampaikan materi dalam kamera? Pertama adalah confident, ya. Confident itu ditunjukkan dengan senyum dan ekspresi. Lalu tetap gunakan sign posting. Nah, sign posting ini kalau di kamera bisa dibantu sama teks, ya. Ada running text bisa, atau teks yang muncul fade in fade out di kanan atau di kiri. Kemudian Anda juga bisa membuat alur cerita. Ya, misalnya Anda akan ceritakan yang menarik dulu di depan, lalu ke belakang dan seterusnya. Itu bisa Anda buat alur ceritanya. Nah, kalau Anda gagap, misalnya misalnya seperti itu, ya, ada kesalahan mengucapkan, nggak usah berlama-lama, aduh, pakai ketawa dulu, nggak usah, langsung berhenti, move on, gitu. Karena itu juga nanti masalah Anda bagaimana menyelesaikan video itu dengan cepat, gitu. Kalau Anda kelamaan ketawa, kelamaan malu karena salah, kelamaan, gitu ya. Jadi langsung aja move on, next, gitu. Kemudian editing video ini bisa digunakan dengan menggunakan template yang simple, nggak perlu rumit. Dan jangan malu untuk memakai template yang ada di komputer Anda atau di iMovie misalnya, silahkan dipakai template itu. Nah, jika Anda sempat atau memungkinkan, gunakan teks di bawah video supaya terlihat pembicaraan apa yang saya lakukan di depan video, ya. Yang terakhir, ini pasti yang ditunggu teman-teman. Apa sih proyek latihan yang bisa teman-teman lakukan untuk dikumpulkan dalam mata kuliah public speaking? Kita lihat latihan berikut ini. Nah, berikutnya adalah proyek latihan. Silahkan Anda membuat kelompok, ya, kemudian pilih salah satu. Apakah Anda akan public speaking on camera dengan gaya news broadcasting, artinya akan ada anchor dan ada reporter. Kemudian ada juga bisa bentuknya talk show, ada pemandu dan ada pembicaranya. Kemudian ada juga bisa membuat grup commercial testimonial, semacam advertising dengan video testimonial untuk satu produk yang sama. Dan waktunya adalah 4 menit, tidak boleh lebih, ya, padat. Temanya bisa isu-isu terbaru dan terupdate, ya, misalnya tentang COVID-19 atau tentang online learning dan lain-lain, ya. Anda juga bisa bicara tentang produk terbaru yang dibutuhkan saat ini. Serta yang ketiga, ilmu atau tips yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Saya menantang Anda untuk punya specific audience, yaitu Civitas Kampus. Saya menantang Anda untuk membuat video untuk Civitas Kampus yang saat ini memerlukan banyak konten. Silakan Anda buat yang terbaik, maka akan bisa dipublikasikan di kampus atau di YouTube channel ini. Terima kasih. Oke, saya harap teman-teman tertarik untuk semakin mengembangkan diri dalam public speaking on camera. Saya yakin suatu saat teman-teman akan menjadi public speaker on camera yang hebat-hebat di masa depan. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman jangan lupa untuk jawil saya atau Salkomsel atau hubungi saya supaya saya bisa melihat hasilnya di masa depan. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta klik loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan update dari video ini. Terima kasih.